Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Segenap takmir Masjid Jami' Al-Irsyad dan seluruh para jamaah yang senantiasa menghidupkan dan memakmurkan tempat ibadah ini, mudah-mudahan mendapatkan limpahan kebaikan, limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin yang ikut mendengarkan ataupun yang ikut menyaksikan daripada pengajian ini, beriring doa juga mudah-mudahan mendapatkan perlindungan dari Allah, mudah-mudahan mendapatkan pula rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kita berniat untuk i'tikaf sejenak. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah dalam hati masing-masing. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, pada saat ini Allah berikan kita kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini, di mana seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud pernah diingatkan, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau sesaat saja. Maksudnya sesaat itu di lama. Saatan itu artinya sebentar, beberapa saat. Fi majlisil ilmi, di satu majelis ilmu, la tamassu qalaman, kamu duduk tadi tidak megang pulpen, wala taktubu harfan, tidak juga kamu menulis satu huruf pun. Artinya duduk macam begini, nah, tidak megang pulpen, tidak pegang kitab, tidak menulis huruf-huruf. Kan ada orang pengajian tuh kadang-kadang kan pegang kitab, atau tidak-tidaknya tidak megang kitab tapi bawa buku, nulis, mendengarkan isi ceramah, isi pengajian. Tapi ini nih, cuma duduk, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, kamu duduk tadi sesaat tadi tidak megang pulpen, tidak menulis satu huruf pun. Khairul laka, itu lebih bernilai baik untukmu min itqi alfi raqabatin, daripada engkau membebaskan 1000 budak. Pahalanya tuh pure. Ternyata orang duduk di pengajian cuma mendengarkan saja, itu lebih bernilai daripada membebaskan 1000 budak. Apa jar budak tuh? Budak tuh di zaman Rasulullah ada zaman perbudakan, dan budak ini kasihan hidupnya, dibebas, terikat, disuruh kerja mulai pagi sampai malam, sambung siang pagi lagi, tidak bisa melawan karena dia tergantung tuan bosnya. Ujar sida betajun, begulung, bahkan diperjualbelikan budak. Di zaman itu di pasar-pasar
Ada budak tuh dijejer, budak disusun, dilihat-lihat, ditelei, ini aku naksir budak yang ini, dibeli itu, ditebus. Bagi orang yang mampu menebus budak, lalu dibebaskannya budak nih, gitu. Membebaskan budak begitu, ditebusi, dibebaskan, lalu kamu wahai hamba Allah, sekarang statusmu bukan lagi budak, kamu menjadi orang merdeka, sudah saya tebus, silahkan hidup bebas lepas kayak orang banyak juga. Pahalanya besar itu, membebaskan budak nih. Jadi sekarang kan ada lagi budak nih, ya. Makanya Nabi Yusuf ketika didapatkan oleh pedagang-pedagang yang sedang menimba air, Nabi Yusuf masa anak-anaknya diceburkan saudaranya ke dalam sumur, lalu dijuallah di pasar Nabi Yusuf nih. Karena Nabi Yusuf ini orangnya gagah, bersih, mahal harganya Nabi Yusuf. Nah, memang ada masa zaman Nabi itu pahala membebaskan budak. Tapi budak tadi dimiliki, dibebaskan bukan untuk disiksa lagi, bukan untuk disuruh kerja paksa lagi, tapi dibebaskan. Sebagaimana Bilal bin Rabah itu kan dibebaskan tuh. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang dibebaskan menjadi orang yang merdeka. Sekarang ada pahala yang melebihi itu semua, bahkan melebihi daripada 1000 budak kita bebaskan. Berapa 1000 budak? Pitisnya tuh berapa? Coba Pang Etam hitung dulu. Nah, kita ukur satu budak nih dengan 1 ekor onta. Harganya tuh berapa unta seekor? Adakah di kampung Kota Bangun Ilir nih yang berkorban unta? Adakah? Dia ada ya? Paling kuat sapi, ya lah. 1 onta yang pernah ulun ketahui itu tergantung juga dagingnya. Dagingnya tuh berapa? Kalau dagingnya yang sedang itu ada onta tuh harganya 35 juta seekor. Ada yang 40. Etam hitunglah 35 juta, 35 juta seekor unta. Kalau etam nih kebaikannya melebihi daripada membebaskan 1000 budak, berarti sama dengan etam nih melebihi daripada bersedekah dengan 1000 unta, dengan 1 ekor unta harga 35 juta. Berapa pitisnya? Coba hitung Bang. 1000 unta berarti 1000 kali 35 juta. Makanya pengajian subuh nih kalau suruh behe hitung tuh lapar perut etam nih bisa lagi otak nih berjalan. 35 miliar. Ya kah? Coba hitung. 10 ekor unta amun harga 35 berarti 350 juta ya. 350 juta 10 ekor harga 35 juta. 100 ekor 3,5 miliar. 100 ekor kali 1000 35 miliar. Siapa yang sanggup bersedekah 35 miliar? Biar bos walet gini rasanya belum lagi nih ya, bos sawit, bos batu bara belum terdengar lagi. 35 miliar mengeluarkan sesubuhan ini, sesubuhan ini mengeluarkan 35 miliar. Tapi ada pahala yang mengalahkan itu semua. Duduk sesaat saja di majelis pengajian. Allahu Akbar. Baru 1 tuh kebaikannya. Yang kedua, bisa hibak besok-besok nih pengajian di masjidnya. Ya ini orang tuh biasa ya. Kadang-kadang belum terketuk hatinya untuk melakukan kebaikan, memang belum tahu, tahu apa kebesaran, apa pahalanya. Setelah hantar macam itu kah sekalinya, nah nyar tuh semangat ya. Nah kayak iklan di TV juga,
Iklan di TV itu kan, siapa yang bisa mengumpulkan kotak odol Pepsodent mendapatkan mobil Innova. Wah, setelah tahu hadiahnya langsung sesubuhan berselusup di bawah kolong-kolong rumah orang mencari kotak Pepsodent. Udah tahu kan kebaikannya. Nah, ini kebaikan majelis taklim pengajian ini apa selain itu? Yang kedua, Ibnu Mas'ud diingatkan lagi, wa nazruka ila wajhil alim, matamu memandang, pandangan matamu ke wajahnya orang-orang berilmu, nelek wajah orang berilmu, khairul laka, itu lebih bernilai baik buat dirimu, min alfi farasin, daripada engkau memiliki 1000 kuda. Faras itu kuda. Tasaddaqta fi sabilillah, yang kau gunakan sedekah kuda tadi untuk berperang di jalan Allah. Nah, ada orang berperang di jalan Allah itu pakai kuda, ada. Tapi kuda perang itu memang khusus, kudanya larinya kencang, tenaganya kuat. Itu lari kuda yang apa? Kuda perang itu begitu. 1000 kau sedekahkan kuda perang tadi, itu kalah. Lebih bernilai engkau memandang wajah orang alim tadi, kebaikannya. Berapa 1000 kuda tuh? Etam hitung pulang. Adakah yang pernah beli kuda? Di pernah yo. Nah, 1 ekor kuda kita taruh harganya 25 juta seekor kuda. Berarti kalau 1000 kuda 25 miliar, 35 tambah 25 60 M miliar, lain ember, 60 M. Bersedekah ke? Belum. Memang pitisnya nada hitam nih ya. Hendak bersedekah sebanyak itu, tapi ada pahalanya yang menyamai bahkan mengalahkan itu semua, yaitu 1 duduk di majelis taklim, yang kedua nelei wajah orang alim berilmu. Cuma nelei di sini hati-hati juga, bukan sembarang telean di sini ya. Di sini dijelaskan nazrul rahmah, menelei tadi memandang dengan pandangan rahmat. Pandangan rahmat itu apa? Pandangan penuh kasih sayang, lalu mendoakan etami dengan ulama-ulama. Makanya ketika orang khotbah, ketika orang khotib, etam tu sunnah nelei wajahnya si khotib tuh, disunahkan, yundabu, disunahkan ketika orang berkhotbah tuh nelei wajah orang yang berkhotbah. Jadi orang berkhotbah tuh jangan bertunduk, karena bertunduk ini mencurigakan. Apalagi hari Jumat tuh biarlah banyak yang tunduk beunggut-unggut, bukan paham itu kadang-kadang. Dikira unggut-unggut tuh paham. Itu bisa mengunjun tuh. Hari Jumat nih pian godaannya pore, ya kah? Jangankan jamaah, ulun yang rancak khotib gin, amun salah-salah bisa teguring di muka mimbar nih, ya kah? Hati-hati, hari Jumat ini memang godaannya besar. Yang paling besar godaan tuh ketika khotib hendak naik mimbar. Disitulah kenapa mengantuk ini paling menyerang. Jadi jangan bingung kalau masjid-masjid hari Jumat itu yang cepat rapi sapnya tuh di bawah kipas angin, di parak dinding-dinding dan tihang-tihang. Itu paling cepat banyak penuh jemaahnya. Itu posisi paling nyaman hari Jumat itu sudah. Kenapa mengantuk? Nah, ada penyebabnya. Karena orang dalam masjid ini beribadah. Orang di dalam masjid nilai ibadah, apalagi berniat iktikaf. Nah, yang namanya musuh babuyutan etam namanya iblis nih, tidak pernah senang apabila makhluk Allah bernama cucu Adam, anak keturunan Adam ini beribadah. Disitulah inya yang ngaran iblis ini sidak tuh paling gencar merayu etam, menggoda etam.
Di antaranya dengan dihembuskannya, dikipas-kipasnya mata etam supaya etam ini kada bernilai ibadah duduk di masjid tuh kayak apa caranya, sehingga gelisah duduk di masjid kayak itu, keluar lalu kada dapat ibadah. Lihat ya hari Jumat, ketika orang datang sungsong, datang lebih awal, iktikaf, mengantuknya tuh luar biasa karena orangnya hendak beribadah. Jadi iblis tuh kada pernah senang. Coba pian duduk jamnya sama, duduknya itulah umpamanya 11:30, duduk etam jangan di masjid. Kawan etam di masjid tuh ngantuknya beda. Kawan di dalam masjid ayolah, apalagi baca Quran baru 5 ayat tuh menguapnya bisa 20 kali tuh. Menguapnya tuh hanya 5 ayat. Coba jam seitu jangan di masjid, duduk di warung kopi. Nah, duduk di warung kopi, khotib hendak berkhotbah gin, duduk itu kada ngantuk. Kenapa? Duduk di warung kopi itu kada beribadah. Jadi iblis ini repot tidak. Mata tuh bersinar 100 watt. Apalagi itu kan olahkan ini si Maya nih toh. Mengaduk akan kopi ini si Maya namanya. Uma mata, ndak ada sama sekali ngantuknya. Coba duduk di masjid jam seitu ngantuk. Kenapa? Karena orang duduk di masjid itu bernilai ibadah. Ada tukang ganggu. Ini jam seini nih, duduklah kita di pengajian nih. Itu beda ngantuknya tuh. Rasa kalat mata. Kalau orang kutai apa nyebutnya ji? Nang mata pina kayak ngantuk bener tuh. Jangan banyak kalat mata. Mata kalat tuh ya yang terpajam terbincalak mata. Ya kan? Kenapa? Karena pian duduk saat ini ibadah nilainya. Tapi duduk pang etam di muka TV jam seini nah, ada ngantuk. Biar iklan tuh beratus-ratus biji, tidak ada ngantuk. Kenapa orang duduk di muka TV? Kada bernilai ibadah. Nah, yang namanya kebaikan itu pasti ada godaannya, orang tuh ya. Pasti ada godaannya. Memandang dengan wajah pandangan kepada orang alim tadi dengan pandangan rahmat itu bernilai ibadah. Ini ada juga kadang-kadang orang memandang ke wajah orang alim itu ada kejadian biar entah di mana itu si orang alim tadi berkhutbah menangis ini. Menangis. Bulik Jumat ditanya oleh kekawalannya, apa mang pian napa su pian tadi menangis ketika khatib berkhutbah jesidakan aku nelei jenggotnya si khatib mirip kambing kunang hilang semalam. La ilaha illallah. Menelei janggutnya si khatib itu mirip dengan janggutnya kambingku yang hilang. Orang nelei orang alim tu melitihi orang alim tadi mengitihi dengan pandangan rahmat, lalu eta mendoakan sida, mudahan guru nih panjang umur sidin, mudahan disehatkan badan sidin. Nah itu namanya pandangan penuh rahmat. Nilai kebaikannya besar. Jadi eta nih ingin mencari kebaikan itu sebenarnya gampang, asalkan ilmunya tahu. Asalkan ilmunya tahu. Etang duduk macam begini pengajian, ternyata bernilai kebaikan yang begitu besar. Sehingga ulang tadi ulun sampaikan di Masjid Al-Jamal bahwasanya orang-orang tarim itu mereka sangat senang pengajian. Walaupun yang berceramah ni orang muda, tapi yang hadir itu yang tua-tua, yang berilmu lagi nang hadir, tuan guru nang mendengarkan itu. Kitabnya itu kadang-kadang yang hadir ni hafal dengan kitab yang disampaikan itu. Tapi kenapa orang-orang tuha, orang-orang alim di tarim itu senang duduk pengajian mendengarkan? Karena mereka berkata, kami ingin mendapatkan fadilah keutamaan sebagai penuntut ilmu. Karena mencari ilmu, belajar, ada batasan umur. Mereka tahu kebaikan orang menuntut ilmu itu tahu. Jadi umpat nimbrung, jadi kita umpat berduduk, umpat mengaji.
Ini ada gengsi, kalau aku nih tuan guru, sudah hafal kitab nih, aku 4 pengajian juga. Orang-orang di tadi itu tahu mereka akan mendapatkan keutamaan itu. Ini cara etam menambal kekurangan ibadah etam. Ya kah? Ini duduk pengajian setelah subuh nih apa ujar Nabi? Man salatal ghada, man salal fajri, man salatal fajr. Siapa yang sembahyang subuh fi jamaah, di dalam secara berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurullah, yang dia itu duduk berzikir mengingat Allah, hatta ta'lu as-syamsu, sampai terbit matahari. Ujar Nabi, pahalanya seperti kahajjatin wa umratin tamatin. Maka bagi dia pahala seperti orang berhaji dan umroh yang sempurna. 3 kali Rasulullah mengulang kalimat sempurna tadi. Sembahyang subuh, atau kama qala Rasulullah, orang sembahyang subuh lalu tidak pulang, ada pulang ke rumah, bertahan dia sambil berzikir. Berzikir ini termasuk pengajian. Orang pengajian itu arti zikir kan mengingat. Orang pengajian itu mengingat hukum-hukum Allah, mengingat ujar kita ayat-ayat Allah, termasuk juga itu. Jadi zikir itu bukan hanya la ilaha illallah, itu afdhalul zikir, itu paling afdal zikir sudah. Tapi pengajian ini pun menurut Imam Syafi'i, apabila di tempat itu disebutkan hukum-hukum Allah, dijelaskan tentang firman-firman Allah, maka majelis itu pun dinamakan majelis zikir juga. Karena zikir itu bahasa Arab, bahasa Jawanya itu eling itu mengingat. Jadi apabila di satu tempat itu mengingatkan etam dengan Allah, majelis zikir juga namanya itu. Majelis dalam tempat duduk mengingatkan etam dengan Allah. Nah, setelah sholat subuh tadi tidak pulang ke rumah, dia duduk mengingat Allah hatta tatlu asy-syamsu, jar Nabi, sampai terbit matahari. Nah, ujar kita syuruk. Waktu isyraq jam berapa? Jam 5:53 apa 5:54 tuh isyraq. Syuruk ada ke situ? Enggak ada. Nah, wah ini belakas jam 5:54 kok kalau salah lah. Biasanya jam 6 lewat loh, tapi bercepat nih. Apa pahalanya? Nah, kan kita pengajian biasanya kan sampai waktu isyraq ya. Itu seperti orang kahajjatin wa umratin, seperti mendapatkan pahala haji dan umrah tamatin, yang sempurna. 3 kali dalam hadis ini Rasulullah mengulang kalimat sempurna. Artinya apa? Ada yang mengartikan 3 kali itu ialah saking Rasulullah itu mau meyakinkan sampai diulang 3 kali itu. Bujuran, benehan. Udah kita meyakinkan orang tuh supaya orang tuh yakin. Nah, ini Nabi mengulang 3 kali itu untuk menguatkan kata-kata beliau bahwa orang yang duduk di majelis pengajian setelah sholat subuh berjamaah sampai terbit matahari itu pahalanya seperti orang haji umrah yang sempurna, ya Nabi, yang sempurna untuk meyakinkan. Ada lagi pahaman Nabi mengulang 3 kali seperti orang berhaji dan umrah 3 kali yang sempurna. Pahalanya tuh Allahu Akbar. Jadi kalau pitisnya nade etam nih hendak berumrah, hendak berhaji kelelawasan, menunggu antriknya terlalu panjang, ya kah? Ada pahala yang dapat menyamai itu semua. Duduk di majelis pengajian setelah salat subuh. Allahu Akbar. Cuman jangan mentang-mentang begini lalu besok memesan pelang nama atau tukang olah nama. Haji Adul, tempelnya di muka rumah. Apabila pian bahaji dul, apabila pian bahaji dul, masa ini pernah etam menolakkan kita nih kanu ke Makkah. Ujar Adul,
Ujar Ustadz Gusti, ceramahnya aku dengar di Masjid Al-Irsad tuh, kalau orang sudah duduk di majelis taklim habis subuh berjamaah sampai terbit matahari, maka dia sudah berhaji dan umroh. Makanya aku tambah hah di mukanya namaku nih. Bisa macam begitu Julakain. Itu diprotes orang kampung. Maksud ulun ini pahalanya menempati pahala itu. Kalau urusan huruf hah dan hajah depannya itu memang harus resmi itulah, baru bisa ditambah. Allahu Akbar. Kalau pahalanya bisa menempati itu semua, bukan berarti itu lalu usah diperlu lagi berhaji berumrah. Yang salah paham, pahalanya tuh nah, ya kan? Dan ingat ini, pahala haji dan umrah ada yang diterima, ada yang sempurna, ada yang diterima Allah. Orang berhaji dan umrah pitis banyak, tulak ke sana, itu belum tentu mulangnya menjadi haji yang diterima, belum tentu hajinya sempurna, umrahnya belum tentu diterima. Kenapa? Kalau tidak selama berangkat haji gawian cuma guring maha, hendak bulik mikirkan oleh-oleh ke pasar, orang wukuf di padang Arafah diumpat sudah, ya kah? Padahal kuncinya haji itu wukuf, tapi sudah asik berbelanja aja, menukarkan nama atol sajadah, mikirkan oleh-oleh. Ini haji oleh-oleh namanya. Ngulang ke kampung begundul jua, tega orang jua nah begundul yang lakiannya, bawa kacamata hitam, disambut pakai hadrah, sekampungan menyambut. Dikira haji sudah. Aku aja sudah ke Makkah, nih fotoku buktinya lawan onta. Berfoto tidak lawan onta supaya ada buktinya. Dikira haji sah, padahal pulang ke kampung kada sah hajinya. Atau mungkin selama berhaji tadi, di Makkah kelakuan na'udzubillah, menjaga sama sekali adab-adab orang berhaji, tumulangnya hajinya tidak sempurna. Artinya orang berangkat ke Mekah ke Madinah, berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah, bisa saja pulangnya tidak diterima Allah haji dan umrahnya, tidak sempurna. Tetapi etam yang duduk di majelis pengajian itu sudah otomatis disebutkan Nabi seperti berhaji dan umrah, tamatin yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nah, ini orang tuh jadi senang di pengajian tuh kebaikannya macam begitu. Bahkan seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, ketika ditanya, "Lau baqiya min umrika yaumun," jikalau seandainya tersisa umurmu tuh satu hari saja lagi. Abdullah bin Umar ditanya, "Wahai Abdullah, seandainya umur pian tuh tersisa satu hari yang mahal lagi, besok mati umpamanya kan, apa yang pian lakukan? Apa yang pian kerjakan?" Apa jawab Abdullah bin Umar? Apakah pengen sholat? Apakah dia pengen banyak puasa? Tinggal sehari mahal lagi. Dijawab oleh Abdullah bin Umar, kalau umurku tinggal satu hari lagi, maka yang akan aku lakukan adalah aku ingin belajar. U'allimun nas, aku akan mengajarkan ilmu kepada manusia, dan aku akan duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena memang kebaikan orang duduk di majelis ilmu ini luar biasa, luar biasa. Kayak tadi aja, seperti orang bersedekah 60 miliar, 35 miliar duduk sesaat saja, ya kah? Jadi kebaikan etam, berapa orang bersedekah 35 miliar, etam bisa menempati itu pahalanya tuh dengan duduk sesaat saja di majelis ilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan lah, apalagi ini majelis ilmu, majelis pengajian macam begini, ini termasuk yang pernah terjadi di zaman Nabi.
ada sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini berjalanlah, ujar kita, jam-jam 9 pagi, di saat orang lagi sibuk-sibuknya begawian. Berjalan Abu Hurairah ini di pasar di kota Madinah. Lalu Abu Hurairah nelei banyak orang yang sibuk di pasar. Namanya di pasar itu kan banyak sibuk. Kalau ada yang lagi bertimbang, ada yang lagi bertukar jual beli, ada yang lagi transaksi. Lalu melihat orang lagi sibuk jam-jam waktu duha tuh, Abu Hurairah berteriak, "Hai penduduk pasar," kata Abu Hurairah, "wahai penghuni pasar, kenapa kalian masih di sini?" Ujar yang bubuhan di pasar, "Ya iyalah, kami lagi begawian, lagi berjualan di sini." Ujar Abu Hurairah, "Kenapa kalian masih ada di sini? Emang kenapa? Kenapa kalian tidak mendatangi Rasulullah? Ada apa?" "Rasulullah lagi berbagi warisan." "Lagi berbagi warisan di mana?" "Di masjid." Orang pasar yang lagi berjualan tuh mendengar Rasul lagi berbagi harta warisan, ada yang langsung buka, ada yang dagang itu ada disimpuninya lagi, langsung lari menuju ke masjid, berbondong-bondong mereka ke masjid. Ternyata Abu Hurairah menunggu di pasar. Abu Hurairah di pasar, yang lain ke masjid, ditunggui Abu Hurairah. Ternyata setelah mereka datang kembali ke pasar dengan wajah yang cemberut, ujar kita merangot. Ada apa? "Pian nih pangarampot," ujar bubuhannya. "Waloh di Banjar, waloh pianne." Ujar Abu Hurairah, "Ada apa gerang?" "Pian tadi mengatakan Nabi itu bagi warisan." "Nah lalu apa? Kami tidak ada melihat Nabi itu bagi-bagi harta. Terus apa yang sampean pengen telei apa? Yang kita telei apa?" Ujar bubuhannya, "Kami nelei," orang Kutai ternyata di situ adalah, ini bahasa etam aja Bang lah. "Kami melihat yang ada tuh cuma ada orang yang duduk-duduk, lalu Rasulullah di hadapannya." Nah, ujar Abu Hurairah, itu warisan Nabi. "Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman." Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan pitis dinar emas dan dirham. Para nabi-nabi itu Rasulullah tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham. Lalu apa? "Innama warrasul ilma." Tetapi para anbiya, para nabi itu mewariskan ilmu. Nah, hanyar paham maksudnya Abu Hurairah bagi warisan itu Nabi lagi membagi ilmu, karena ilmu ini warisan para nabi. Siapa yang mewarisinya sekarang nih? Para ulama, karena kata Nabi, "Al ulama warasatul anbiya." Para ulama itu pewarisnya para nabi-nabi. Jadi kalau etam tuh duduk di pengajian, sama dengannya etam sudah mengambil warisan Rasulullah. Faman akhadha minhu, siapa yang mengambil warisan itu, faqad akhadha bihazzin wafirin, sungguh dia telah mengambil kebaikan yang sangat banyak. Jadi apabila etam itu duduk di pengajian, ada tuan guru, itu etam sudah mengambil warisan Nabi. Jadi apabila datang ke pengajian tuan-tuan guru, itu sama dengannya etam ambil warisan sudah itu. Tapi ini ada pitis, karena ustadz ingin pitisnya nada juga. Jadi jangan diharap ustadz itu bagi-bagi pitis, tidak ada itu, ya kah? Tidak ada. Yang bisa dibagikan ya warisan Rasulullah, ilmu tadi. Berarti ini majelisnya Rasulullah SAW. Hakikatnya pian duduk di sini, pian menghidupkan, ujar kita memakmurkan majelisnya Rasulullah, yang menyenangkan hati Rasulullah, membahagiakan hati Rasulullah, karena peninggalan Rasul ini masih pian hidupkan. Makanya dulu kalau sudah pengajian, ada duduk tempat duduk macam begini nih, berarti memang di situ biasa pengajian. Ini kan jarang ada yang kayak begini nih, jarang.
kalau cuma sekali-kali pengajian. Tapi kalau memang di tempat itu ada pengajian, biasanya memang ada khususnya begini nih, mejanya ada, berarti memang ada pengajian di sini. Nah, mudah-mudahan lah etam ini diberikan taufik dan hidayah, karena memang etam ini belajar ilmu di hadapan batasan usia. Yang tua, yang muda, apalagi yang tua-tua ini paling afdol belajaran pengajian. Kenapa? Salah satu cara untuk menjemput jihad, menjemput syahid, mati syahid, nilainya pahalanya di hadapan Allah ialah dengan menuntut ilmu. Karena yang tua-tua ini kan malakul maut ini memang lagi ketujuh, Bang. Maaflah yang tua-tua nih. Karena apa, sudah diumumkan di masjid itu memang umurnya itu rata-rata 50, 60, 70. Walaupun malaikat itu kan milih-milih juga kan artinya, cuman kebanyakannya. Jadi supaya etam ini meninggalnya dalam keadaan orang mati syahid kayak apa? Menuntut ilmu. Siapa yang meninggal di dalam menuntut ilmu? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ya Nabi, siapa yang keluar rumah niatnya mencari ilmu, maka dia itu ditulis fi sabilillah, seperti orang berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia tuh mulang lagi ke rumah. Nih etam nih, dari rumah ke sini nih pakai sepeda motor, pakai Honda ke sini kan. Itu ditulis pahala fi sabilillah pian nih. Sebelum etam nih mulang ke rumah, masih duduk di masjid nih, pahala fi sabilillah etam dapatkan. Orang mati syahid dapat pahalanya kita di masjid nih. Seandainya etam diduduk-duduk nih, ada mengakibatkan meninggal di antara etam nih. Yang manakah nih kira-kira nih? Ya kah? Umpamanya, ya kah? Pas lagi pengajian, tekanan naik, mati. Tapi dalam keadaan menuntut ilmu, fisabilillah itu, karena belum pulang ke rumah. Hatta yarji'a, Nabi, sampai dia pulang ke rumah lagi. Artinya apa? Fisabilillah, sorga etam dapatkan. Amin. Siapkah sudah kira-kira? Belum teleponkan malaikatnya. Pinanya di Al-Irsyad ini sudah ada yang siap nih. Itulah artinya. Makanya orang yang meninggal dalam keadaan niatnya menuntut ilmu, fisabilillah itu. Walaupun niat aja. Ini tekniknya nih. Makanya Nabi, berapa banyak orang yang meninggal mati syahid dia dapatkan walaupun di atas tempat tidur. Di berperang lawan orang, mengangkat senjata, tidak berperang di medan laga, tapi dia mendapatkan pahala syahid walaupun Nabi dia tidur di atas ranjangnya. Ya, dalam hadis tadi disebutkan, satu, ada orang berperang, sahabat yang lainnya berperang, turun gunung, naik gunung, masuk hutan, keluar hutan, meninggal mati syahid. Ujar Nabi, ada orang yang di rumah saja pahalanya sama dengan kalian yang berperang. Sahabat bertanya, kenapa sebabnya begitu? Padahal dia tidak berperang. Ujar Nabi, yang pertama niatnya hendak ikut perang, tapi karena sakit lalu meninggal. Pahalanya nih, karena hatinya hendak berperang, tapi karena sakit lalu meninggal di ranjangnya, itu pahalanya sama dengan kalian berperang. Karena niatnya hendak tapi tidak bisa. Yang kedua dijelaskan, meninggal di atas ranjang itu maksudnya apabila niat kita tuh, ya nih umpama majelis apa di sini kira-kira yang biasa pian ikuti? Di masjidnya ada pengajian malam apa? Malam minggu. Waktunya maghrib isya kah apa setelah isya? Antar maghrib sampai ke isya. Ujar kita kan, ujar pian, aku niat hendak hadir malam minggu kena pengajian di Masjid Al-Irsyad. Dalam hati tapi pian berniat tuh umpamanya hari Senin, hari Selasa niat tuh masih ada hendak hadir nih. Lawasnya malam minggu nih asa hendak pengajian. Nah, dalam hati tuh masih ada niat hendak hadir malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, masih ada niat deh. Itu tertulis kebaikan terus tuh. Man hamma bihasanatin, siapa orang yang mencita-cita satu kebaikan, itu sudah ditulis satu kebaikan, bernilai satu sudah. Ketika dia bisa mengerjakannya, dilipat gandakan 10. Umat Nabi Muhammad nih, pas malam minggu dasar hadir orangnya, itu menjadi 10 tadi tuh. Tetapi siapa yang melakukan satu niat satu kebaikan, falam ya'malha,
dia tidak mampu menggawinya, entah karena apakah ada terwujud niatnya tadi, itu sudah ditulis juga satu kebaikan. Walaupun enggak ada jadi pas hendak tulak sakit parut, orang iktikaf di masjid malam minggu mendengarkan pengajian, inya bulak balik ke WC aja gawian, kenapa aja salah makan kako ya, sampai orang tuntungan, habis isya sudah, pupus dah, selesai dah orang, nah jen, bisa lagi, dapat pahala, oh enggak, pian sudah dapat satu, karena pian berniat, asal jangan nakal aja, aku aja berniat, dulu, lumayan jannya kan, ditulis satu kebaikan, enak, apabila sudah para hari hanya mudahan aku sakit parut, berdoa, itu malaikat di papa hari itu, ya malaikat sudah tertulis, ini bisa lagi menghapus, tapi kalau diakali kayak itu, malaikat ujar kita kada maasi lagi kena, jadi malaikat paling-paling di pranknya aku nek, paling-paling dustainya berniat warak nih karena kan ada hadir toh, oh malaikat tuh mau lagi dia, ketahuan sudah teknik kita, ya kan, nah lalu seumpamanya hari Selasa, Rabu sampai hari Sabtu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia amat, amat mati orang sudah hari Sabtu, padahal malamnya kan hendak hadir ke majelis ilmu si amat nenek, itu pahala amat tadi seperti pahala orang fisabilillah. Kenapa? Karena niatnya masih hendak menuntut ilmu. Jadi intinya jangan sampai etam ini luput daripada berniat yang baik-baik. Seandainya kita meninggal, maka pahalanya itu sudah terhitung di hadapan Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat 100, pian boleh buka itu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran illallah wa rasulih, siapa orang yang keluar niatnya untuk hijrah menuju Allah dan Rasulnya, artinya niatnya keluar karena Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian di pertengahan jalan direnggut kematian, terdahulu meninggal kita, sebelum dia mendatangi tempat yang dia niati tadi, apa? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah bulat-bulat di hadapan Allah. Artinya pahalanya tuh sudah sampai di hadapan Allah. Ini terjadi ketika sahabat bernama Damrah, kalau tidak salah Damrah. Beliau itu di kota Mekah waktu itu. Ayat ini turunnya, ayat itu memang ada asbabun nuzul namanya. Sebab-sebab ayat itu turun kenapa? Nah ayat surah An-Nisa ayat 100 ini lalu turun ayat wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kenapa ayat ini turun berbunyi seperti itu? Karena ada sahabat pada waktu itu di kota Mekah. Dia ini sudah sakit. Lalu melihat di Mekah tadi keadaan masyarakat ini sudah bisa lagi kelakuan sudah parah beneh, jadi kita kan. Lalu dia minta kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, tolong bawa aku pindah ke Madinah. Aku hendak mendatangi Rasulullah karena Rasulullah sudah di Madinah. Tolong bawa aku ke Madinah. Lalu permintaan sang abah, sahabat tadi, padahal sudah tua juga, digotong oleh anak-anaknya pakai tandu. Kan ada kendaraan pakai tandu. Mekah Madinah tuh pian kalau pakai bis kecepatan 100 km per jam ke atas 6 jam baru sampai. Itu supir Arab tuh, nang jalannya lurus, di kayak jalan etam yang di daerah apa Loleng. Hancur pian parah. Luar biasa, para pesantren Ustaz Marjuki ke sana tuh kan jalan hancur sehancur-hancurnya tuh. Ya kan? Nah, jalan di Mekah lurus, bis kecepatan 100 km lebih, 120, 130, supir Arab itu 6 jam. Ini sahabat tadi digotong, ditandu oleh anak-anaknya supaya abah ini bisa pindah ke Madinah, bisa mendatangi Rasulullah. Ternyata di pertengahan perjalanan meninggal sahabat ini tadi, nang digotong tadi. Sampai berita ini kepada sahabat yang di Madinah, bahwasanya ada sahabat yang hendak ke Madinah tapi setengah perjalanan sudah meninggal. Lalu sahabat, sayangnya lah ya, padahal niatnya itu hendak ke sini, coba pang disampaikan ke sini tuh. Ini malaikat ini bisa ditawar-tawar, ya kan?
Lalu ketika sahabat banyak menyayangkan, turun ayat ini, bahwasanya wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah, siapa orang yang keluar niatnya menuju Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian direnggut oleh kematian di pertengahan jalan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh pahalanya sudah sampai di hadapan Allah. Artinya menurut ayat ini diusah sedih, sidak yang meninggal di separuh jalan tuh pahalanya sudah ada di hadapan Allah. Makanya ulun punya abah punya abah kai namanya Gusti Muhyiddin. Abah ulun tuh abah sedih namanya Gusti Muhyiddin. Itu kai ulun tuh setumat lagi berangkat haji. Payung sudah dapat, koper sudah dapat, baju seragam dapat. Tetapi sudah dekat penataran hendak menasik haji, ternyata seminggu sebelumnya keberangkatan kah Rasulullah meninggal kai. Banyak yang menyayangkan, sayangnya sidak belum sempat pulang meninggal berdahulu. Dapat ayat ini, ternyata terhiburlah keluarga. Kai ini dulu sampai sudah niat pahala hajinya di hadapan Allah. Nah mudah-mudahan lah etam selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan etam dikuatkan untuk selalu berada di majelis-majelis yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan etam dapat rahmat Allah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Iya teman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala. Ya Rabb, kami minta kepada Engkau amalan yang selalu diterima, wa rizqan wasi'an. Ya Allah, kami minta kepada Engkau rezeki yang luas, halalan yang halal, mubarakah, yang diberkahi. Ya Allah, Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, tutuplah umur kami membawa keimanan. Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, tutuplah umur kami dengan membawa keislaman. Wa khtim lana bil khair. Ya Allah, tutup umur kami dengan membawa kebaikan. Wa khtim lana bis sa'adah. Ya Allah, tutup umur kami dengan mendapatkan keberuntungan. Wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutup umur kami dengan menjemput husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Minta ampun maaf dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.